Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pagi hari yang indah ini? Saya percaya kita semua ada dalam berkat Tuhan yang melimpah. Kita akan mulai ibadah kita, renungan pagi ini. Sebelum kita mulai, kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur apabila pada pagi hari ini kembali kami Tuhan izinkan untuk datang bersekutu dengan Engkau. Kami mau sambut undangan-Mu ini Tuhan, untuk kami boleh memuji dan menyembah-Mu, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Suci kuduskan kami sehingga kami layak di hadapan-Mu. Kami layak memuji-muji Engkau, bahkan kami layak berlutut di bawah kaki-Mu mendengarkan Kau berfirman. Terima kasih Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan melawat setiap kami yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap memuji-muji Tuhan, kita yang siap mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bersama saya kita katakan, amin. Haleluya, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Adalah Engkau saja yang kami tinggikan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds Thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, the power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Kita pujikan pujian ini dalam bahasa Indonesia. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus.
Pagi ini saya merajut khotbah ini bersinambung dengan khotbah hari Minggu yang lalu di GB Avia CBD Polonia tentang good life only in God alone. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, buat pagi hari ini kami boleh menyadari betapa ajaibnya Tuhan, betapa besarnya Engkau agung dan mulia. Terima kasih Tuhan. Di hadirat-Mu ini kami rindu Engkau singkapkan kebenaran bagi kami. Engkau kuatkan tirai sehingga Engkau berikan kepada kami pengertian akan kedalaman firman-Mu. Kami siap diberkati di pagi hari ini. Demi nama Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Puji nama Tuhan bagi kita. Salam Bapak Ibu. Kita buka langsung teks yang akan kita renungkan. Saya ambil dari Mazmur nomor 8. Saya bacakan bagi kita mulai ayat 2-nya. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan semua dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Amin. Sampai di sana bacaan kita Bapak Ibu. Terberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan, menjadikannya deposito di dalam hatinya, dan firman itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat yang kedua dikatakan di sana, ya Tuhan. Dalam bahasa Indonesia, Tuhan dengan abjad huruf besar semuanya. Abjad huruf besar, ya. Tuhan. Berarti itu di dalam naskah bahasa Ibraninya adalah Yod He Waw He atau YHWH. Yahweh, kalau kita boleh melafalkan begitu. Kemudian Tuhan kami, Yahweh itulah pribadi daripada Sang Allah itu sendiri, dan Tuhan kami di sini menunjukkan kepemilikan kita, terkoneksinya kita dengan Dia, kita berbagian di dalam Dia. Dan di sini dikatakan betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Allah itu, yaitu Yahweh itu, sejak selama-lamanya kekekalan sampai selama-lamanya kekekalan, penuh di dalam keagungan, kemuliaan, hormat, dan segala yang layak disebut kata-kata yang peninggian, saudaraku. Daud yang membuat nyanyian ini, saya percaya adalah seorang yang mengobservasi kehidupan, mengamat-amati alam semesta, memperhatikan jejak-jejak langkahnya di dunia ini, yaitu langkah Tuhan, karya Tuhan, dan juga dari pengalaman-pengalaman hidupnya, kepeduliannya. Lalu Daud ini menguntai kalimat-kalimat indah dalam bentuk nyanyian. Mazmur adalah nyanyian. Dan dia di situ melantunkan tentang pujian kepada Tuhan, yaitu Yahweh. Sekaligus saudaraku yang menarik, coba kita lihat ulang lagi ayat yang keempat. Jika aku melihat langitmu,
mengamat-amati, menimbang-nimbang langitmu gitu ya. Buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, you have ordained there gitu ya. Maka dikatakan dia, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ayat 6. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Ini yang gema yang luar biasa dari Mazmur ini, saudaraku. Dilantunkan keagungan kemuliaan Tuhan melalui ciptaannya yang luar biasa, semesta alam yang memperagakan kedikdayaan Allah itu. Di antara alam semesta yang luas, melimpah dengan kegemerlapan ini, manusia hanyalah butir tanah gitu ya, butir debu tanah. Tetapi dikatakan, siapakah kami ini manusia sehingga engkau mengingat kami, memperhatikan kami. Memperhatikan di situ dari bahasa Ibrani zakar, bahasa Ibrani, bahasa Arab zikir, mengingat-ingat, mengenang-mengenang, tidak pernah putus ingatanmu atas kami. Dan dikatakan, engkau menciptakan kami hampir sama seperti dirimu. Ini luar biasa kedalaman pemahaman Daud tentang siapakah manusia di alam semesta ini. Walaupun nampaknya kecil di antara luasnya jagat raya ini, saudaraku. Tetapi kita dimahkotai dengan keagungan dan kehormatan seperti Allah yang menciptakan kita itu. Hampir sama seperti Allah. Pada poin ini saja, saudaraku, mestinya kita mengenali siapa diri kita di alam semesta ini. Kita adalah makhluk yang diberikan Tuhan kelebihan dari semua ciptaan yang lain. Bahkan sampai dikatakan di sini, engkau telah membuat dia berkuasa, ayat 7, atas buatan tanganmu. Kita dijadikan Tuhan sebagai khalifah atas alam semesta. Pemimpin, leader yang mengelola, berkuasa, punya otoritas. Kalau ini kita pahami sebagaimana Daud telah mengungkapnya bagi kita, Bapak Ibu, kita akan menghargai diri kita. Kita tidak akan lagi membiarkan diri kita seperti tidak berarti, tidak berguna. Tidak ada lagi kamus di sini, tidak ada masa depanku lagi. Tidak ada harapan yang baik bagiku lagi. Tidak lagi seperti, karena kita dimahkotai. Diciptakan hampir serupa seperti Allah. Setingkat di bawah Allah, walaupun kita jaraknya sangat tak tersambungkan. Allah itu pencipta dengan kemahaan, maha segala sesuatu, predikat kebaikan. Sedangkan kita ciptaan, tentu sangat berbeda dari sang pencipta. Tapi kita diciptakan memiliki kemiripan, keserupaan dengan gambar Allah, saudaraku. Maka kita akan menghargai diri kita. Tidak lagi kita minder di alam semesta ini. Tidak lagi kita menjadi seorang yang merasa kalah, tidak berarti. Bahkan kita tidak lagi stres, saudaraku. We have a good life in God. Kita punya standing posisi yang baik di hadapan Tuhan. Kita tidak lagi seorang yang stres, tidak lagi menjadi seorang depresi, tidak lagi seorang yang frustrasi, saudaraku. Mazmur ini sungguh luar biasa menurut saya, saudaraku. Ya, tentang pengagungan kepada siapakah Yesus itu, yaitu Yahweh. Dikatakan betapa mulianya namamu. Mari coba kita sorot bandingkan dengan seorang rabi dari Perjanjian Baru namanya Saulus, atau kemudian sering paling terkenal disebut Paulus. Kita lihat tulisannya Kolose 1 ayat 15 dan 17. Kolose 1 ayat 15 dan 17 tentang siapakah Yesus yang sangat mulia, teramat mulia itu. Demikian sabda Tuhan. Ia, maksudnya adalah Yesus, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah tidak kelihatan, gambar yang kelihatan adalah Yesus Kristus.
yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Sama-sama kita baca. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dia itu adalah Yesus, Yahweh. Ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan luar biasa kalimat terakhirnya. Dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Betapa besarnya Yesus ini. How great is our Jesus. Ia yang menciptakan segala sesuatu dan demi kemuliaannya, dan dikatakan segala sesuatu ada di dalam Dia. Artinya apa saudaraku? Yesus terlebih besar daripada alam semesta ini. Alam semesta tidak lebih besar daripada Yesus Kristus yang sudah jadi manusia itu. Dia lebih besar karena segala alam semesta dan isinya ada di dalam Dia. Termasuk di situ ada dalam wewenangnya, ada dalam kedaulatannya, dan ada di dalam Dia. Eksistensi alam semesta ini ada di dalam Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka kalau kita mengenali siapa Tuhan kita ini, maka kita akan berlaku hidup kita sedemikian rupa, saudaraku. Kita akan hidup dalam ketundukan kepada Tuhan Yesus. Kita akan mengagungkan Dia di dalam hidup kita. Kita akan menjadikan Dia nomor satu, numero uno, number one di dalam kehidupan kita. Dialah yang kita tunduki lebih daripada ketundukan kepada otoritas manapun, saudaraku. Coba kita lihat tulisan daripada Lukas, rekan sepelayanan Rasul Paulus tadi atau Rabi Paulus, tentang bagaimana harusnya kita berlaku sebagai respon kita kepada Tuhan Yesus. Kita buka Kisah Para Rasul 3 ayat 22. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 22, demikian tulisan tabib Lukas. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Maksudnya prototipenya nabi yang akan dibangkitkan itu adalah dari Musa, tetapi dia pasti lebih besar dari Musa. Dan kita tahu tadi Paulus sudah mengatakan segala sesuatu ada di dalam Dia. Lalu dilanjutkan, seperti aku, titik 2. Sama-sama kita baca. Dengarkanlah Dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Wow. Tabib Lukas menganjurkan kita, dengarkanlah Yesus Kristus dalam segala hal yang akan diperintahkannya, dianjurkannya, disuruhkannya, dinyatakannya kepada kita. Ini bukan perkataan yang muncul dari Lukas seorang diri. Sebetulnya murid-murid Yesus ketika Yesus masih ada di bumi secara manusia, mengajak 3 orang muridnya ke gunung yang disebut itu suasana transfigurasi di sebuah gunung. Diajaknya ke sana 3 orang murid yang paling dekat dengannya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan di dalam suasana ilahi itu, maka di sana terdengarlah suara dari sorga yang berkata, inilah anakku, menuju kepada Yesus, yang kukasihi. Lalu dilanjutkan, dengarkanlah Dia. Tundukilah Dia. Dia inilah penguasa alam semesta. Dia inilah Allah yang maha kuasa, Bapa yang kekal, Raja damai, penasehat ajaib.
Yesus inilah gambar Allah yang sempurna. Allah itu tak pernah kita lihat, tetapi di dalam Yesus kita melihat dan berjumpa dengan Tuhan Allah itu sendiri. Saudaraku, kembali ke Mazmur nomor 8 tadi. Maka kalau kita menyadari betapa besarnya Allah kita, dan sekalipun manusia hanyalah dibuat dari debu tanah, tapi kemudian ditiupkannya nafas kehidupan, nismat hayim, konsep keilahian yang ditanamkan ke dalam diri manusia, maka dikatakan manusia diciptakan hampir sama seperti Allah. Anda mulia, Anda bukan pecundang, Anda bukan seorang yang perlu berjalan dengan minder di dunia ini. Bersama dengan Tuhan yang besar ini, saudara harus tampil sebagai anak raja, saudaraku. Anak raja tidak patut stres. Anak raja tidak patut hidup sembrono. Anak raja itu hidupnya terhormat, saudaraku. Tertata seperti bapaknya di sorga. Etika hidupnya adalah etika sorgawi. Tujuan hidupnya adalah tujuan sorgawi. Keberadaan hidupnya ditopang oleh kerajaan yang sorga itu, saudaraku. Kalau ini kita pahami, maka kita akan menjalani hidup secara berbeda, saudaraku. Maka seruan saya di pagi hari ini, jangan lagi kita guncang hati kita oleh keadaan-keadaan tertentu, oleh krisis-krisis tertentu, baik secara luas skala jagat raya dengan masalah-masalah yang ada, secara nasional dengan persoalan-persoalan di Republik ini, masalah ekonomi, masalah politik, masalah apa saja, atau masalah diri kita sendiri dan keluarga kita. Jangan terguncang hati kita. Jangan takut menjalani hidup ini. Yang terpenting saya soroti kata tabib Lukas tadi, Kisah Para Rasul 3 tadi, dikatakan dengarkanlah dia. Kata dengarkan di situ adalah listen to him, dengarin dia. Beri perhatian kepada dia. Dia yang akan menggait hidup kita, dia yang akan menuntun kita, dia menyuruhkan kita melakukan sesuatu, lakukanlah itu. Jangan suntuk dengan hidup ini, saudaraku. Menurut banyak terawangan ke masa tahun yang akan datang, kan katanya tahun itu 2025 itu banyak persoalan. Tetapi saya percaya Allah kita tetap sama agungnya dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Tahun lalu, tahun ini maupun tahun yang akan datang. Bersama dengan dia kita akan tetap survive. Katakan amin. Nggak usah takut. Yang penting kita dengarkan dia. Dengarkan di situ. Makna operasionalnya adalah bertobat, saudaraku. Nah, kelalaian kita seringkali adalah kita menyadari keagungan Tuhan dalam bentuk suasana-suasana devosional gitu ya. Pengagungan, suasana-suasana ibadah gitu. Tetapi di dalam keseharian kita tidak wujudkan itu. Kata dengarkan dia itu artinya tundukilah dia dalam hidup kita. Saya percaya pemulihan disediakan oleh Tuhan, tetapi tugas kita berubah, saudaraku. Dalam ilmu pertobatan, teologi pertobatan Bapak Ibu, pertobatan bukan sekedar menyesal atas sebuah kesalahan atau kelalaian-kelalaian. Pertobatan itu baru disebut pertobatan kalau terjadi perubahan. Berubah artinya bertobat. Kita berubah cara hidup kita, mengelola keluarga kita, mengelola diri kita, mengelola perusahaan kita. Kita tunduki Tuhan itu. Saya percaya jika kita berada pada langkah-langkah itu, Tuhan yang maha besar, yang menyediakan pertolongan untuk menunjukkan betapa besarnya dia, saudaraku. Sebab Tuhan mau Allah yang maha besar itu dinampakkan juga melalui kehidupan kita yang agung, mulia dan terhormat. Maka saya percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian dalam bergumul dalam kehidupan ini. Melainkan dia akan menyertai kita. Dengan kesadaran ini saya percaya, maka kita akan menjalani hidup kita dengan luar biasa. Satu ayat yang perlu kita renungkan, coba kita lihat sedikit lagi ayat yang ketiga. Ini penting juga ini. Ayat 3. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Bahkan sampai Daud menyadari bayi pun, anak-anak menyusu berarti infant, pada mereka pun sebagai yang dimahkotai Tuhan dengan keagungan dan kehormatan,
ada power, ada kuasa. Terlebih lagi kita yang sudah memiliki kesadaran sebagai orang dewasa. Saya percaya kita akan melihat kebesaran Tuhan itu diwujud nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk kita akan melihat selesainya masalah kita dan terjadinya kemenangan di pihak kita. Katakan amin, saudaraku. Kesimpulannya, renungan kita pagi hari ini. Banyak orang salah membayangkan dirinya. Ada orang yang arogan membesarkan dirinya, seperti apa ya, memuliakan dirinya. Hari ini kita stop dengan itu. Yang kita muliakan adalah Tuhan kita. Katakan amin. Besarlah Tuhan itu. Jangan kita besarkan diri kita. Jangan kita busungkan dada kita. Jangan kita tinggikan diri kita. Kita besarkan, kita tinggikan, kita agungkan Tuhan kita. Jangan sampai kemuliaan itu kita rampok bagi diri kita sendiri. Dari sisi lain, banyak orang juga mengecilkan dirinya. Aku ini apalah, nggak bisanya berbuat apa-apa, nggak sanggup aku. Jangan lupa tadi dikatakan kita dimahkotai dengan hormat dan dengan kemuliaan. Jadi jangan memandang diri kita sepele. Di dalam Tuhan kita adalah spesial, saudaraku. Di jagat raya ini sampai Tuhan mengingatnya dan memperhatikannya. Itulah yang menjadi apa yang ingin saya sampaikan bagi kita, supaya kita muliakan Tuhan itu, sekaligus kita sadar kita pun di dalam Dia beroleh kemuliaan itu. Dengan jalan kita hidup memperoleh kemuliaan, dengan cara itu pula nama Tuhan kita itu dimuliakan sekaligus, saudaraku. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa. Sebelumnya kita naikkan bait daripada lagu tadi, maka jiwaku pun memujimu. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur di pagi hari ini menyadari betapa besarnya Tuhan kami, betapa mulianya namanya, keagungannya mengatasi langit dan bumi, tetapi juga sekaligus manusia Engkau ciptakan hampir sama seperti Engkau. Dan sekalipun manusia sudah jatuh dosa, Engkau utus pula Yesus Kristus menebusnya, sehingga kemudian kami dipulihkan. Kami tetap diciptakan kembali serupa segambar dengan Allah, menerima predikat kemuliaan, kehormatan dan keagungan. Setingkat di bawah Tuhan Engkau memahkotai kami. Di antara alam semesta Engkau memandang kami lebih berarti, lebih berharga. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau berikan kepada kami kesadaran, kesungguhan dan keseriusan untuk menjalani hidup ini hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Menyadari hidup kami di dalam Tuhan kami beroleh juga kemuliaan itu. Itulah yang kami percaya, itulah yang hendak kami terapkan di dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau menyertai langkah kami sepanjang hari ini, hari-hari ke depan dengan segala hal yang kami belum tahu. Bersama dengan Tuhan Allah yang maha besar, kami cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepada kami. Haleluya, haleluya. Saudaraku, kita akhiri renungan pagi kita terima berkat Tuhan. Bukalah hatimu, tadakalah tanganmu dan terimalah damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, dan cinta kasih-Nya di dalam Anak-Nya yang tunggal Yesus Kristus, serta penyertaan dan kuat kuasa Roh Kudus
ada bersama dengan kita mulai pagi hari ini sampai esok, bahkan sampai selama-lamanya. Rahmat Tuhan selalu baru bagi kita. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom bagi kita.